Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Bobby Z. Film ini diperankan oleh Paul Walker yang menceritakan seorang mantan marinir yang dipenjara, kemudian mencari kebebasan hingga ia ditawari oleh agen DIA untuk menyamar menjadi seorang bandar narkoba yang paling ditakuti, yaitu bernama Bobby Z. Bobby Z ini juga adalah orang yang paling dicari oleh bos mafia. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah laut yang berada di California, yang ternyata itu adalah tempat Bobby Z yang melegenda, yang diceritakan oleh seorang pria tua yang berjalan di tepi pantai. Bobby Z is coming back! Adegan pun berpindah di penjara dan kita diperlihatkan dengan sosok yang menjadi sorotan mata, yaitu seorang pria gondrong, dan pria itu bernama Tim Carney. Ia adalah seorang mantan marinir dari Pemdel yang diberhentikan secara tidak hormat karena ia sangat brutal dan menumbuki kolonelnya sendiri saat bertugas di Irak. Kemudian ia dimasukkan ke penjara karena sebelumnya juga si Tim ini sering melakukan beberapa tindak kriminal. Di dalam penjara juga diperlihatkan seorang ketua geng motor yang bernama Roger. Roger sendiri dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berantai yang telah ia lakukan. Roger juga kerap kali membuli Tim, hingga pada akhirnya si Roger menjadi korban kebrutalan si Tim dengan dibunuh menggunakan sebuah plat nomor. Hingga kemudian Tim pun dipanggil oleh seorang agen yang bernama Bruce. Agen Bruce mengatakan kalau teman-teman Roger akan menghabisi Tim. Namun di sini Tim menanggapinya dengan santai sambil menertawakan perkataan itu. Agen Bruce juga mengatakan kalau Tim tidak akan aman lagi di penjara karena anak buah Roger pasti akan segera membunuhnya. Kemudian agen Bruce menawarkan perlindungan dan kebebasan kepada Tim dengan syarat menyamar menjadi seseorang yang bernama Bobby Z. Bobby Z sendiri merupakan seorang gembong narkoba kelas kakap yang sudah sering sekali berbisnis barang haram sejak umur 16 tahun, dan keberadaannya sekarang entah di mana. Berpindah ke Meksiko Utara, kita diperlihatkan dengan seorang polisi bernama Art Moreno yang merupakan saudara sekaligus rekan agen Cruz yang telah disandra oleh seorang bos mafia besar yang bernama Don Huertero. Ternyata agen Cruz dan Huertero sudah membuat kesepakatan untuk menukar Moreno dengan Bobby Z. Akan tetapi agen Cruz mengatakan kalau Bobby Z sudah tewas saat berada di kedutaan Amerika dikarenakan serangan jantung. Identitas kematian Bobby Z disembunyikan dan tidak ada yang tahu kalau Bobby Z sudah benar-benar mati. Dan kalau hal itu diketahui oleh Huertero, pasti Huertero akan membunuh Moreno. Maka dari itu, agen Cruz menyuruh Tim untuk berpura-pura menjadi Bobby Z karena Tim memiliki wajah yang mirip dengan wajah Bobby Z. Tak pikir panjang, Tim pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Agar terlihat lebih mirip dengan Bobby Z, Tim pun kemudian mencukur rambutnya. Setelah dipotong rambutnya, Tim pun dikenalkan dan diperlihatkan dengan dua orang wanita melalui foto yang katanya sangat dekat dengan Bobby Z. Kedua wanita itu bernama Olivia dan Elizabeth. Keesokan harinya, mereka langsung berangkat ke perbatasan Amerika dan Meksiko untuk melakukan pertukaran. Sesaat sebelum keberangkatan, Tim diberikan nomor telepon dan alamat seseorang yang bernama Mong. Mong sendiri adalah orang yang mengetahui tentang internet dan matematika. Ia adalah orang yang membantu Bobby mengembangkan bisnisnya. Mong juga adalah teman Bobby sejak lama. Ketika pertukaran sedang berlangsung, ternyata agen Cruz berniat membunuh si Tim. Namun Tim tiba-tiba tersandung sehingga tembakan agen Cruz meleset. Lalu Tim pun bersembunyi di semak-semak. Dan saat ia sedang bersembunyi, ternyata ada anak buah Huertero yang menodongkan pistol ke Tim. Lalu kemudian Tim pun dibawa pergi. Adegan berpindah ke Meksiko. Terlihat Tim sudah berada di atas ranjang dengan menjadi Bobby Z. Dan Tim diperlakukan layaknya seperti seorang raja di sini.
Saat ke kolam renang, Tim melihat Elizabeth dengan seorang anak laki-laki yang bernama Kit. Tak lama kemudian pelayan datang dan mengatakan jika Tuan Basir ingin bertemu dengan Tim. Tuan Basir sendiri adalah tangan kanan dari Huertero yang ahli dalam perkebunan. Kemudian Bobby Z alias Tim berbincang dengan Basir. Dan Basir mengatakan bahwa Huertero tidak bisa menyambutnya karena ia masih banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan. Malam harinya, Tim dan Elizabeth bertemu dan Tim menanyakan perihal anak itu dan bertanya siapa anak itu. Elizabeth menjawab kalau Kit adalah anak dari Bobby yang hanya aku dan Olivia yang tahu. Kemudian adegan yang akan membuat Batang berdiri pun dimulai. Setelah adegan selesai, Elizabeth pun membocorkan tentang rencananya Huertero, yang ternyata Huertero sendiri berniat untuk membunuh Bobby. Di sini Elizabeth tidak memberitahu alasan Huertero ingin membunuh Bobby. Pagi harinya, Tim berencana untuk kabur dari tempat itu. Tetapi hal itu dilihat oleh Kit dan Kit malah ingin ikut kabur bersama Tim. Ternyata selama ini Kit sering diperlakukan tidak baik di sana. Tim yang kasihan kepada Kit, ia lalu membawanya pergi dengan menggunakan seekor kuda. Namun hal itu pun diketahui oleh Basir dan Basir langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar mereka. Dan saat itu juga Tim meminta Kit untuk turun dan ia akan melawan para anak buah Basir. Hingga Tim berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Setelah berhasil menyingkirkan anak buah Basir, Tim mengambil senjata untuk mengambil perlindungan dan membawa Kit lagi dengan mengendarai sebuah motor. Sialnya saat di perjalanan, mereka malah kehabisan bensin dan terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di balik itu, Elizabeth yang membocorkan rencana Huertero, ia mendapati hukuman cambuk dari Basir. Kembali ke Tim dan Kit yang kini berada di tengah-tengah gurun pasir. Naasnya mereka dijatuhi bom oleh pesawat suruhan Basir. Karena terus diserang dengan bom oleh pesawat itu, Tim dan Kit pun mencari perlindungan. Dan akhirnya mereka menemukan batu besar untuk berlindung. Saat sedang bersembunyi di batu besar itu, ada anak buah Basir yang lain muncul menggunakan kuda dan baku tembak pun dimulai. Hingga Tim berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Kemudian saat Tim mencoba kabur, ia tertembak di kakinya. Di balik itu, terlihat Basir yang sedang disiksa dan dipukuli oleh anak buah Huertero. Dan di saat itu juga, Huertero baru saja sampai di rumah Basir karena Basir yang lalai menjaga Tim alias Bobby Z. Basir pun membela dirinya dengan mengatakan bahwa Elizabeth lah yang telah membocorkan rencana mereka. Lalu Huertero pun langsung menemui Elizabeth, yang ternyata Elizabeth ini adalah sahabat mendiang putrinya, yaitu Olivia. Olivia sendiri ternyata telah mati bunuh diri. Lalu Elizabeth menunjukkan luka cambuk di punggungnya yang dilakukan Basir selama ini. Kemudian Huertero memerintahkan rekan Basir yang bernama Johnson untuk segera menangkap Bobby dengan keadaan hidup. Dan apabila 3 hari tidak berhasil menangkapnya, maka Huertero tak segan-segan akan menyiksa Johnson seperti Basir.
Malam harinya terlihat Huertero masih menghukum Basir, dan Basir akan diseret menggunakan mobil karena sudah melukai sahabat putrinya. Esokan harinya terlihat mayat Basir ditemukan di tempat sampah di dekat perbatasan. Agen Grus yang mengetahui hal itu langsung menghubungi seseorang bernama Bom Bom. Bom Bom sendiri adalah seorang geng motor yang merupakan anak buah dari mendiang Roger yang kala itu dibunuh oleh Tim. Di sini agen Grus mengabarkan tentang pelarian Tim agar Bom Bom dan gengnya segera memburu Tim, yaitu untuk membalaskan dendam kematian Roger yang merupakan ketua geng mereka. Di sini Bom Bom mengajak gengnya untuk segera mencari keberadaan Tim dan membalaskan kematian ketua geng mereka. Kembali ke Tim dan Kit yang telah sampai di sebuah penginapan untuk mengamankan diri sembari beristirahat di sana. Mereka juga membeli mobil tua pemilik penginapan itu dan digunakan untuk membeli makanan. Setelah membeli makanan, mereka duduk di dekat telepon umum. Lalu Tim pun menghubungi Mong dengan berpura-pura masih menjadi Bobby Z. Ia meminta uang tunai dan password kepada Mong. Di sini Mong terlihat kaget karena tiba-tiba Bobby menelponnya. Mong pun menyuruh Tim alias Bobby Z untuk datang ke rumahnya esok hari jam 1 siang. Adegan berpindah dengan memperlihatkan pemilik penginapan yang kini sedang diinterogasi dan ditanyakan perihal Tim alias Bobby Z di sana. Kemudian si pemilik penginapan mengatakan yang sebenarnya. Ternyata di tempat itu juga terlihat Bom Bom yang sudah menunggunya. Kemudian Johnson memasuki tempat yang ditinggali oleh Tim dan Kit menginap. Ia masuk melalui jendela, namun Johnson tidak menyadari kalau Tim sudah memasang bom di balik pintu. Dan ketika Kit dan Tim pulang, Kit hendak membuka pintu, namun Tim mencegah Kit untuk membuka pintu tersebut karena ia melihat kejanggalan dan ia pun meneriaki Kit untuk tidak membukanya. Lalu ia menyelamatkan Kit dan kemudian bom pun meledak dan menewaskan Johnson. Tiba-tiba bom muncul yang kemudian menembaki mereka. Namun pada akhirnya Tim berhasil merebut pistolnya dari bom. Kemudian ia meminta kunci motor untuk pergi dari tempat itu. Di sini Tim membiarkan bom tetap hidup. Adegan berpindah ke rumah Mong yang ternyata di sana sudah ada Elizabeth. Mong lalu menceritakan tentang Bobby yang menelpon dirinya. Dan Mong pun berencana untuk mengadakan pesta untuk menyambut Bobby. Keesokan harinya di rumah Mong terlihat sudah banyak orang yang datang ke pesta itu. Tak lama Tim datang ke pesta tersebut dan ia bertemu dengan Elizabeth di sini. Di balik itu ternyata Elizabeth telah mengetahui bahwa Tim adalah orang yang menyamar menjadi Bobby Z. Bahkan ia tahu sejak awal bertemu. Tim pun akhirnya memberitahu identitasnya. Di luar rumah Mong, nampak agen Grus dan ketua geng motor sedang mengintai Tim. Di balik itu, Tim sedang berbincang bersama Elizabeth dan ia mengatakan ingin bertemu dengan Mong. Namun Elizabeth menghalanginya karena Elizabeth telah memberitahu Mong soal Tim yang menyamar menjadi Bobby Z. Di sini ternyata Elizabeth sudah meminta izin kepada Mong untuk membawa kabur Tim pergi dari sini dan meminta bertemu di pelabuhan. Di saat Elizabeth dan Tim ingin membawa Kit, di sana terlihat ada Huertero bersama anak buahnya yang sedang menyandra Kit. Di sini Tim alias Bobby menanyakan mengapa Huertero ingin membunuh Bobby. Di sini Huertero menjawab karena Bobby telah menghancurkan hidup anaknya yaitu Olivia, sehingga Olivia nekat untuk bunuh diri. Huertero juga mengatakan kalau ia tidak akan segan-segan membunuh Bobby. Namun di situ Elizabeth mengungkapkan jika Olivia bunuh diri karena depresi. Takut Huertero mengetahui bahwa ia mengandung anak di luar nikah, yang sekarang anak itu sudah tumbuh besar, yaitu Kit. Saat menyadari bahwa Kit adalah cucunya, Huertero pun lengah dan inilah yang terjadi.
Di situ Kit menendang biji Huertero yang ternyata gerakan itu telah ia pelajari dari tim waktu itu. Sehingga keadaan pun terbalik dan terjadi baku tumbuk yang membuat Huertero dan anak buahnya tewas. Di balik itu, agen Grus mendatangi kediaman Bobby Z yang asli. Yang ternyata selama ini Bobby Z masih hidup dan bersembunyi dari incaran Don Huertero. Di sini pun terkuak fakta kalau Grus dan Bobby bersekongkol. Ia ingin memalsukan Bobby dengan menjadikan Tim sebagai gantinya. Namun apa daya, rencana itu selalu gagal. Berpindah ke pelabuhan yang memperlihatkan Monk sedang membawa tas besar berisi uang untuk pergi bersama Elizabeth, tanpa Monk sadari jika ia telah dijebak oleh Elizabeth dan Tim. Di sini Tim tak lupa memberikan beberapa uangnya kepada Monk dan menyuruhnya untuk pergi dari sini. Karena merasa keadaan mulai aman, Tim pun membuang senjatanya ke laut. Namun tiba-tiba ada sebuah geng motor yang tak lain dan tak bukan itu adalah Bom-Bom. Ia membawa kelompoknya untuk menyerang Tim yang telah membunuh ketua geng mereka. Hingga Tim terpojokan di jembatan yang sudah dikepung oleh para geng motor itu. Kemudian agen Grus datang dan membawa Bobby Z yang asli. Namun di sini Tim mengaku sebagai Bobby Z yang asli. Dan di sebelah agen Grus itu adalah Tim Kearney, yang padahal itu adalah Bobby Z yang asli. Di sini geng motor kebingungan harus menembak yang mana karena tidak tahu mana Tim yang asli. Kemudian Kit datang dengan sebuah kapal dan memanggil Tim dengan sebutan ayah dan menyuruhnya untuk melompat ke kapal. Hingga geng motor percaya kalau Tim yang asli berada di samping agen Grus, padahal mah bukan. Di sini geng motor itu pun langsung menembaki agen Grus dan Bobby Z yang asli. Lebok takusia. Hingga akhirnya mereka pun tewas karena tembakan dari para geng motor itu. Dan pada akhirnya Tim pun melompat ke kapal, kemudian bergabung bersama Elizabeth di kapal tersebut. Mereka bertiga pun akan hidup bahagia bersama dan film pun tamat. Oke, cukup sekian pembawaan dari saya. Jangan lupa like dan subscribe.